Laporkan ke pihak polisian itu siapa? Papanya Michelle, papa asli. Ayah kandungnya. Kenapa bukan kamu? Karena saya sibuk bekerja buat anak-anak. Ini yang bagongannya lagi guys. Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Bugito? Masa iya nggak percaya? Anaknya tuh udah cerita ya. Si Michelle, anaknya Pinkan Mambo, udah ceritain kalau misalnya dia itu mengalami kekerasan seksual ya kan ketika berumur 12 tahun dengan ayah tirinya sendiri yang tidak lain tidak bukan adalah suaminya sang Pinkan Mambo saat itu. Dan faktanya sampai sekarang masih menjadi suaminya. Meskipun si suaminya itu udah diproses sama negara, udah di penjara, istilahnya udah dihukum karena kekerasan seksualnya itu sendiri, dan tetap masih sebagai suami. Mau Gitu. harusnya sih kalau normal dipisah ya, diceraikan ya Pok. Iya, cuma mungkin kita juga nggak tahu kan kayak gimana, apakah dia memang sebenarnya udah pisah tapi karena malas ngurusinnya karena dia di dalam juga atau gimana, atau memang masih ada hubungan atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Tapi intinya sekarang Pinkan Mambo itu lagi jadi bulan-bulanannya netizen. Dianggap sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, tidak percaya anaknya, gitu-gitulah. Ya. Nah, tapi pembelaan dari Pinkan, dia tuh percaya dan dia tuh merasa bahwa tidak semua yang dikatakan Michelle ini tuh benar adanya gitu. Dan si Michelle ini kan kasusnya udah lama ya, ketika dia berumur 12 tahun dan dia sekarang sudah 17 tahun guys, dan dia baru ngomong sekarang. Lama ya, perlu 5 tahun loh. Perlu 5 tahun, dan katanya mau 17 tahun, masih 16 tahun tapi beberapa bulan lagi 17 tahun gitu. Tapi intinya katanya dia itu mengungkapkan hal ini tuh bukan pengen bikin mamanya blunder lagi. Pastinya kan mamanya emang udah langganan ya, belum sebelumnya gitu. Langganan viral ya Pok. Suka viral gitu ya. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Bukan mau itu tujuannya, tapi memang katanya yang pertama pengen menyadarkan mamanya gitu, dan dia pengen mamanya tuh pisah sama si sang suaminya ini yang sekarang ada dalam penjara itu. Nah, ini kita lihat dulu kali ya pengakuan dari Michelle kayak gimana kalau misalnya dia jadi korban kekerasan seksual. Let's go. Aku jadi korban. Oke. Jadi korban sama suaminya mami aku, suami yang kedua. Oke. Iya. Ngomongnya udah terbata-bata ya. Kejadian Sangat. di Karena dia reminiscing kejadian itu lagi. di tahun 2018. 5 tahun lalu. Iya, 2018 sampai 2021. Aku bisa dibilang sexual assault. Sama ini aku tutupin sih karena aku nggak berani untuk speak up karena dari mami pun sendiri mami kayak belum belum ada kepikiran atau kemauan untuk diomongin di media. Tapi karena for me it's too much, karena selama tahun-tahun ini kan aku udah tutupin ya, dan ada kejadian juga dimana kayak mami aku udah kasih aku too much pressure, yang dimana dia kayak salahin aku atas kejadiannya. Nah, gitu. Dan tuh guys. aku bikin keputusan untuk mau speak up aja tentang ini. Jadi poinnya dia speak up itu karena dia udah ada pressure dari maminya, dia merasa disalahkan. Yang kedua adalah maminya memang nggak mau untuk membuka ke publik ya. Kita nggak tahu kenapa istilahnya kenapa dia merasa kalau misalnya mamanya nggak percaya sama dia, atau kita nggak tahu kenapa si mamanya ini nggak mau ngungkap kasus ini ke publik gitu. Tapi yang sebenarnya bisa kita tahu sih, kalau kekerasan seksual dalam keluarga, dalam rumah tangga atau yang terjadi itu emang biasanya stigmanya itu jatuhnya aib. Ya nggak sih? Kayak jadi memang banyak korban-korban pelecehan seksual yang memang nggak berani untuk ngomong, ujung-ujungnya
gak usah ceritalah, bikin malu gitu-gitu apa segala macam, orang-orang makin penasaran dan lain-lain kayak gitu guys. Biasanya sih gitu ya stigmanya. Nah, si Michelle ini di sini juga nyeritain salah satu kronologi kejadian yang pas dia dilecehinnya juga. Oh gitu. Salah satunya doang. Jadi selama dia itu dilecehin dari 2018 sampai 2021 apa kalau nggak salah. Oh, tadi ya sebut 2021. Iya, pokoknya dalam rentang waktu segitu, dari kita nggak tahu itu berapa kali. Oh, Itu dalam rentang segitu. oh berarti aku pikir ini sekali dan dia baru pick up sekarang. Berarti ternyata udah beberapa Enggak. kali. Iya, udah. Jadi kita nggak tahu pastinya kayak gimana, kejadiannya kayak gimana aja kita nggak tahu. Tapi dia nge-spill misal salah satu kronologi kejadiannya itu pas pertama kalinya, salah satu pertama kalinya nih. Ya, sebenarnya ini nggak perlu juga tahu kronologi ini. Kejadian di tahun 2018 itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah mami aku lagi ada kerjaan di luar, Oke. lagi kerja, dan di situ aku di rumah cuman sama kakakku sama kalau nggak salah ada adik-adik. Ya, posisinya aku lagi mandi kan, lagi mandi, keluar pakai anduk. Terus karena waktu itu lemari aku ada di kamar mami kan, jadi aku habis selesai mandi ke kamar mami, dan di situ karena posisinya aku taunya ya aku cuman berdua sama kakakku sama adik-adik kan, jadi gak ada orang lagi di rumah. Tapi ternyata jadi kayak kasurnya tuh di balik lemari. Oke. Ya, dan tiba-tiba ada suaminya mami aku, dan disitulah kejadian. Dan pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock, dan Tapi nggak jelasin ya kejadiannya ngapain. Iya, tapi nggak perlu juga sih Nggak perlu sebenarnya, juga ya. nggak perlu juga. Too much menurut Iya. aku juga dengan dia udah ngomong dan cerita kayak gini udah too much juga Udah too sebenarnya much kalau juga ya. buat para korban kekerasan seksual tuh sebenarnya ngomong aku mengalami kekerasan seksual tuh udah cukup. Udah cukup. Selebihnya kalau detail-detail itu lebih kepada pelaporan aja. Kalau misalnya Iya, buat iya. bukti-bukti dan lain sebagainya. Kalau buat ke publik ya menurut Iya. aku ini Jangan udah ya. Tapi ini dia keren banget bisa nyeritain gini. aku kayak froze. Iya. Iya. Freeze gitu ya. Iya, karena shock dengan situasinya. Karena di situ aku juga nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu kan waktu itu. Iya. Dan kejadian, dan aku mau ngomong sama mami aku atau sama yang lain juga takut jadinya, karena aku jadi ngerasa Iya. malu atau kayak Bener. regret karena kenapa Pasti aku gak semua minta kayak tolong gitu. aja sama yang lain Iya. gitu, kenapa malah diem doang. Nah, Dan karena iya. stigma itu juga sih, paling kalau misalnya kayak kita cerita atau apa takutnya disalahin. Kayak tadi kan, apalagi misalnya di sini misalnya dia posisinya pakai anduk, pasti ada aja orang yang mikir ya lagian dia ngapain pakai anduk keluar-keluar, pasti ada aja orang kayak gitu iya. kan. Makanya itu yang bikin korban tuh pada takut ngomong. Itu terus terjadi selama 5 bulan, Nah, dan di situ aku diem doang karena takut, dan aku juga waktu itu gak ada orang untuk yang bisa aku percaya Untuk cerita gitu ya. ya, karena aku juga hubungan yang gak deket sama mami, dan Dari mana udah nggak waktu itu papa aku lagi di Bali, kayaknya aku juga sih. Dari dia sih kayak gak gitu. dibolehin kontak sama Mungkin papa. kalau dari pengakuan Pinkan sih lebih kepada dia tuh kerja, maksudnya kayak buat menghidupi semuanya, jadi memang hari-harinya tuh full pekerjaan gitu. Karena mami sempat diblok beberapa kali, terus aku juga hubungannya gak dekat sama kakak, dan apalagi keluarga besar aku, jadi I just kept Nggak ada it to tempat myself buat ngomong gitu selama ya, 5 bulan, dan nggak merasa aman di mana. aku udah nggak sanggup lagi sih, aku udah nggak sanggup lagi, dan
memutuskan untuk bilang ke mami. Oke. Dan pas bilang ke mami, reaksinya antara kayak percaya dan nggak percaya. Nah, Ya, dan aku masuk kamar mami, tiba-tiba langsung nangis, belum ada penjelasan apa-apa. Terus langsung jelasin kejadiannya. Terus ya dia sempat nggak percaya kan, masa sih kenapa kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Dan ya abis itu nggak terjadi mami aku nggak ngelakuin apa-apa sih, nggak ngelakuin apa-apa. Dan gitu sih. mereka ada suatu masalah rumah. Dan ayah tiri aku sempat keluar dari rumah sekitar kurang lebih setahun. Dan itu mami aku nge-back lagi untuk datang ke rumah. Padahal tahu Iya. posisinya dia udah pernah Datang lagi ke rumah, ada padahal kekerasan seksual. posisinya dia tahu abis kejadian itu. Nah, kayak gitu. Jadi dia di sini cerita bahwa mamanya itu antara 50-50. Ketika pertama kali dia cerita ke mamanya, dia kayak mamanya tuh percaya nggak percaya gitu. Dan memang si suaminya ini sempat pergi dari rumah selama berapa lama gitu. Tapi dia di sini bilangnya gara-gara ada masalah keluarga, kayaknya bukan gara-gara kekerasan seksual itu, ngerti nggak sih? Istilahnya bukan mamanya yang ngusir lah, Bisa jadi sebenarnya ngambek. gara-gara Menurutku dituduh atau ditanya Iya, gitu takut dan ada lain-lain. walk out dia Nah, kan. menurut ponakan gimana nih? Apakah Iya, benar. itu posisi itu keluar dari rumahnya gara-gara berantem beneran masalah keluarga atau masalah ini, atau kayak gimana nih kira-kira? Komen di bawah. Tapi yang lebih membagongkannya lagi, di call lagi ke rumah tadi kan katanya. Maksudnya nge-back, diundang, begging. Iya. diundang ke rumah lagi, padahal tahu anaknya pernah mengalami Kekerasan. kekerasan ini. Dan yang lebih membagongkannya lagi, ujung-ujungnya yang ngelaporin ke polisi kejadian ini kan udah selesai di kepolisian kan. Yang ngelaporin itu adalah bapaknya si Michelle, yang katanya awal tuh Michelle nggak boleh kontak sama bapaknya kan, di blok segala macam, tapi ujung-ujungnya yang ngelaporin itu bapaknya gitu. Dia jemput aku, dan Bapaknya. di situ aku dijemput jam 12 malam. Jadi aku posisinya keluar dari rumah Malam tengah malam, sembunyi-bunyi. ngendap-ngendap. Gak ada yang tahu ya. Iya, nggak ada yang tahu. Dan semuanya aku Kabur. tunggu pas udah tidur. Dan pas udah tidur, aku keluar dari rumah dan dijemput papa. Dan di situ dia mulai bertindak untuk laporin polisi. Nah gitu. Karena menurut aku kejadiannya tuh kasusnya nggak kecil. Iyalah. Kalau ini mah dia kasus berat kalau berat. Iyalah, ya kan? Kayak gitu. Jadi yang laporin ke polisi itu pada akhirnya bapaknya, dan itu udah istilahnya udah kesekian kali berarti ya, udah lama gitu loh. Kayak kan dia bilang ini dari 2018 sampai 2021 kalau nggak salah ya, dia bilang mengalami hal ini, dan kita nggak tahu berapa kali, berapa banyak dan lain-lain gitu. Dan dia tuh sampai bingung kenapa kayak mamanya tuh masih nggak percaya, padahal udah ada bukti fotonya. Hah? Dia punya bukti foto. Ini foto lagi apa nih ceritanya nih? Ini kayak ada adik kamu juga kan di sini kakinya. Iya. Jadi tuh ceritanya aku lagi jagain adik aku di ruang tamu, dan dia tiba-tiba ke bawah dan duduk di lantai kan, dan tangannya berada di posisi itu. Iya. Jadi dia di sofa, kayak dia duduknya di atas sofa, terus bapaknya tuh di lantai gitu, dan dia tangannya. Kalau di podcastnya Denny Sumargo, si Michelle ini cerita detail. Jadi bapaknya itu di lantai, dia itu di sofa, dan bapaknya itu megang pahanya. Makanya si Mbak kan? Pahanya Oh, dia. paha dia? Paha dia. Oke. Makanya sempet ke foto. Ini ada bukti foto tuh, bukti foto itu. Makanya Jadi, bisa gini kira-kira ya? Iya, lagi main HP gitu. Nah, dia lagi ngelihat ke TV. TV. Si bapaknya itu si suaminya Pinkan Mambo itu lagi lihat TV, terus dia sempat fotoin, dan katanya naik-naik ke arah kemaluannya gitu. Takut banget. Aku pikiran untuk foto karena sebelumnya udah kejadian, dan Nah, aku nggak bagus. sempat untuk foto kan karena Bagus, takut bagus. ketahuan.
Jadi itu menurut aku timing yang benar banget kan. Iya. Dia lagi duduk, maksudnya duduk di bawah dan aku di atas dan sempat untuk foto. Iya. Iya. Dan itu salah satu bukti yang aku punya sih. Iya. Tapi untuk kejadian yang lebihnya aku Iya. udah ada buktinya. Ya iyalah, ya pokoknya itu udah cukup lah ya. Cukup, udah itu udah aneh gitu loh, aneh. Begini maksudnya nggak usah pun sampai ke naik paha aja tuh udah bagian Iya, agak sensitif ya. iya makanya itu. Udah maksudnya nggak sembarangan orang bisa Iya. sentuh. Dan dampaknya ke dia, lihat dari ekspresinya ya kan. Traumatik banget. Kita bukan pakar ekspresi ya, tapi kayak kelihatan Kelihatan. banget gitu loh dari cara dia ngomong, cara dia ini itu dan lain-lain. Bahkan katanya si Pinkan Mambonya ini dia merasa bahwa maminya itu nggak percaya sama dia sampai di pengadilan gitu loh. Nih katanya di pengadilan tuh dia nggak yakin apakah belain dia ataukah belain si sang suaminya, karena pengadilannya itu secara tertutup dan terpisah. Jadi dia dulu ditanya-tanyain, kemudian maminya dipanggil dan ditanya-tanyain gitu. Abis itu mami aku yang dipanggil. Jadi kita pisah-pisah karena orangnya tuh pada mau dengar dari satu-satu, orang satu-satu. Dan pas udah selesai, aku pengen tahu kan cerita dari POV mami itu gimana ke mereka. Dan aku telepon mami aku. Dan waktu aku telepon, aku bilang, mami bilang apa tadi? Mami belain siapa? Dan di situ pertama kalinya dia bilang dia ngebelain suaminya. Nah, Ya. Heran mukanya. Terus pas aku Iyalah. tanyain lagi, dia bilang, enggak kok, aku ngebelain dua-duanya. Aku Jadi- 50-50. jadi pertama kali dia tanya, jawabnya belain suaminya, tapi setelah dia tanya lagi bilangnya 50-50. Tapi kan maksud aku ini tuh kejadian udah bertahun-tahun dan dia udah tahu dan bener, sebesar itu. bener, Tapi masih bisanya kayak ngebelain. bener, masih bisanya suaminya. 50-50 nggak sih? Itu aneh banget nggak? Maksudnya kayak ini udah terjadi dan bukan sekali doang, Iya. dan udah bertahun-tahun dan udah sampai ke polisi dan masih 50-50. Aku masih mikir siapa yang membuat dia membela sang suami. Makanya, nih kalau pembelaan dari Pinkan Mambo tuh begini nih, klarifikasinya terhadap omongan dari Michelle gitu kan. Ini kan baru ngomong pertama kali kemarin tuh di podcastnya si Nadia Alaidrus ini, dan booming juga nih. Dia sempat ngomong di live-nya kayak gini. Aku itu bukan beda itu ceritanya. Ya lemari baju itu, kalau itu aku nggak tahu, itu udah yang pertama-tama. Terus kejadian lagi tuh terakhirnya dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar, karena mami kan harus kerja, aku bilang harus kerja keluar rumah. Iya Jadi sih. kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci, karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan, anak saya mau makan apa, susunya segala macam. Gak mungkin dong saya ngurusin hal gituan. Cuma nggak habis pikir loh. Kalau takut masuk kamar kunci pintu. Karena nggak punya waktu ngurus gituan. Nih, Gay. dia lebih pilih buat ngurung anaknya daripada dia menyingkirkan hal yang bikin Dan anaknya ketakutan. Iya. Iya kan? Dia lebih pilih ya udah anaknya ngurung diri aja. Ya udah merasa aman di kamar kecil yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. makan gimana nggak tahu, ya kan? Terus Padahal, sendirian, nggak ada temennya apa segala macam. Padahal ada cara yang lebih baik, Ada cara yang lebih baik. keluarin yang sana. Iya. Saya kerja keluar rumah, beli baju, jual baju segala macam. Ya kunci kamar. Pas saya pulang, ngapain dia ada di kamar saya? Kalau logikanya kalau misalnya orang ketakutan, ngapain ada di kamar aku? Dia bilang nggak ada mbak. Loh, mbaknya banyak, mbaknya ada 5 waktu itu, banyak banget mbaknya. Mbak ada kemana mbaknya? Orang kecuali nggak ada mbak, nggak ada yang jagain anak kecil. Saya nggak tahu kamar aku. Logikanya dia ngapain ke kamar aku? Lah ini kan posisinya dia di rumah ya, di dalam rumah. Maksudnya kayak, ya dia
ya di dalam rumah seharusnya dia merasa aman dong. Di dalam rumah nggak harus dia di dalam kamar ngunci pintu doang, seharusnya dia dimanapun posisinya yaitu di dalam rumah gitu, ya kan. Indonesia aja saya serahin aja, saya juga nggak ada di tempat kok. Saya mau bela, yang bilang mau bela suami juga saya nggak tahu kejadiannya, mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya. Ya gimana saya mau bela? Aku speechless loh. Gimana saya mau bela orang saya nggak tahu kejadiannya. Kayak itu ini anak anaknya, kan? ini anaknya sendiri loh. Maksudnya kayak ketika aku ngebayangin ya, ketika aku punya anak terus anak aku cerita kayak gitu, nggak mungkin dong aku kayak mami nggak ada di situ, nggak ngeliat Nggak gitu. masuk akal, Bu. Kamu bener nggak sih gitu kan, nggak mungkin ya. Kayak pasti kan hal yang pertama dilakukan seorang ibu adalah percaya sama anaknya dulu, nggak? Anaknya dulu. Iya kan, kayak mau apapun yang terjadi istilahnya gitu, ibu kan selalu membela. Misal meskipun anak salah tetap dibela, biasa kan gitu. Biasa kan gitu, ibu bener. Gitulah pokoknya. Jadi saya udah besarin dia, udah gedein dia, udah cari uang buat dia, dia bisa gede. Ya itu nggak langsung gede anak itu, dari kecil nggak langsung gede. Anak itu dikasih makan, bisa jadi gede, nggak langsung gede. Di saat aku susah pada kemana orang-orang? Di jalan, mati di jalan deh kita. Tapi untungnya kita nggak sampai pernah tergeletak di jalan, selalu bisa makan. Walaupun cuma makan nasi sama garam masih bisa makan. Apa sih kemana-mana biasanya? Iya kan, kemana-mana kan. Jadi kayak dia mungkin merasanya anaknya mungkin merasanya anaknya nggak bersyukur gitu. Dia udah berusaha mati-matian buat ngidupin istilahnya. Tapi maksudnya dia jadi kayak gini gitu istilahnya gara-gara anaknya, padahal mah enggak gitu kan. Maksudnya kayak namanya ngasih makan dan lain-lain itu udah kewajiban orang tua, nggak sih? Maksudnya kayak ngebesarin ya, anak nggak tahu-tahu gede, tapi kan anak misalnya yang buat dia gitu. Maksudnya kayak dia yang pengen punya anak tuh dia gitu kan. Ya udah, dia harusnya bertanggung jawab. Memang sampai tanggung jawab dia sampai anaknya gede gitu. Kayak bukan sesuatu yang mulia, istimewa, tapi bukan sesuatu yang bisa dipamerin. Gue besarin anak ini loh. Itu kewajiban. Itu kewajiban gitu. Dan bukan cuma besarin doang, tapi melindungi. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Tapi kelihatannya di sini sih Pinkan juga sedih banget ya. Aku nggak ngerti ya di posisi dia tuh kayak gimana, sudut pandang dia dan pikiran dia tuh kayak gimana gitu. Menurut ponakan gimana nih? Ada nggak yang punya pikiran nih Pinkan kira-kira tuh mikirnya tuh merasakan apa gitu? Kayak apakah ada yang ngebela Pinkan atau relate dengan Pinkan? Komentar aja, karena aku jujur aku bingung. Lebih ke karena kita lebih melihat ke sisi anaknya, dari sisi Michelle ya, kita lebih melihat ke situ. Banyak orang yang mendengarkan. Lagi pula bukan urusan mereka tuh. Pembunuhan karakter katanya. Iyalah, jangan bunuh karakter saya di seluruh Indonesia. Dimana apalagi itu fitnah, apalagi itu nggak benar. Ada yang bilang fitnah, jadi kita masih belum tahu nih ya. Karena memposisikan kita sebagai Pinkan tuh seperti apa gitu. Iya, belum tahu. Tapi memang yang jelas statusnya dia sama suaminya itu masih suami istri dan lagi di penjara. Iya, dan yang jelas itu memang hubungan dia dan anak itu renggang. Anaknya merasa bahwa dia tidak mempercayai anaknya. Itu yang udah jelas. Dan yang udah jelas juga yang laporan ke polisi itu bapaknya. Udah jelas. Bapak kandungnya si Michelle. Mama kamu yang semuanya itu mama kamu yang ngurusin. Di saat semua orang nggak ada urusin, mama kamu selalu ada buat kamu. Selalu ada. Mau ke Bandung saya jemput, mau ke Amerika saya jemput, mau kemana aja saya jemput. Malah saya dibilang yang jahat. Biarin lah, namanya juga anak kecil. Nah, ini nih, nggak perlu kita musuhin anak kita sendiri. Iya, nggak perlu musuhin anak kita sendiri. Bener, dibela, didukung dan dipercaya. Jadi jangan dimusuhi, benar. Dan aku agak sorry ya, tapi aku agak kurang suka dengan istilah anak kecil. Jadi ya terkesan apa yang dialamin si Michelle selama dia dulu kecil, it's okay, it's nothing, it's
kerasa bahwa suaranya Michelle tuh nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya karena dia anak kecil. Nggak Dia nggak boleh. ngerti apapun, kayak mamanya yang berhak ngomong istilahnya gitu ya. Kalau misalnya anak kecil gitu kan, kalau itu anak kecil gitu karena kan. anak pasti grow up. Iya, dan Dia juga grow up sekarang secara Michelle mental. juga udah 16 dan mau 17 dan Iya. itu udah mulai mencapai titik kedewasaan loh Iya. ya, udah mulai berpikir sendiri dan Iya. lain-lain, dan memang di tahap itu memang hubungan antara anak dan orang tua saat lagi ininya gitu kan, Masih karena kurang stabil ya. kurang stabil karena anak kan baru banyak apa ya menuju tahap kedewasaan. Lagi banyak pergumulan hidup juga. Iya, nih kita lihat aja komennya nih. Makan doang yang kamu urusin, mental health anakmu enggak. Anak nggak cuma butuh harta. Yes, butuh dukungan moral. Ya. Ini sih bukan klarifikasi tapi pembelaan diri dan menjelaskan dia itu ibu macam apa. Dia pikir semua butuh duit. Lah kalau bisa bayarin Mbak 5, mending Mbaknya di liburan. Hah? Udah skip, nggak ngerti. Dia pikir semua butuh duit. Lah kalau bisa bayarin Mbak 5, mending Mbaknya liburan di rumah maksudnya. Jadi dia nggak usah cari-cari duit dan bisa melindungi anaknya. Kan punya suami, kenapa nggak suaminya yang tanggung jawab memenuhi nafkahnya? Ya iya benar, tadi kayak pikiran aku, kalau misalnya dia bilang kan dia harus kerja dan lain-lain. Terus ngapain? Suaminya ngapain? Terus kenapa suaminya di rumah ditinggalin sama anaknya? Itu udah janggal sih. Iya kan, dan udah dia nyari duit nih istilahnya, sampai banting tulang apa segala macem kan, kata dia jualan baju. Terus suaminya di rumah ninggalin anaknya di rumah, kalau anaknya takut ngunci pintu di kamar aja. Butuh pertolongan sih mereka ini. Yuk dibantu buat kalian yang punya lembaganya, daripada terjadi hal yang di luar batas lagi antara ibu dan anak. Kasihan lo, ini udah jatuhnya mental yang sangat tersakiti. Gila, speechless gue. Karena di sini emang ngelihat Pinkannya juga posisinya kayak sedih banget juga. Dia mungkin salah paham ya kan, merasa difitnah dan lain sebagainya. Michelle juga hubungan sama ibunya jauh jadinya, terus dianya juga jadi mungkin gak enakan karena merasa ibunya merasa disalahkan dan lain-lain gitu kan. Nih ada juga nih pengakuan dia udah diundang ke stasiun TV ini kalau nggak salah ke Pagi-Pagi Ambiar ya. Nih kita lihat aja. Kami itu juga tidak mudah. Cuma ya Dia ada jadi berontak lah gitu. Iya, dan juga mungkin salah mengerti mungkin tentang mamanya gitu. Salah paham Nah, aja. jadi Dan di sini saya kalau Pinkannya yang merasa bahwa si Michelle-nya yang salah paham sama mamanya. ibu yang tidak bertanggung jawab, Michelle itu tumbuh besar sejak saya bercerai dengan suami yang papahnya Michelle. Sampai hari ini Michelle tumbuh besar itu hanya saya yang kasih makan, hanya saya yang mengurus, dan hanya saya harus mengurus. Sementara suami saya di dalam, 3 tahun ini saya harus mengurus 5 anak itu, which is nggak mudah. Kalian tahu kan, saya sampai jual cobek, sampai dari rumah besar jual makanan, sampai kakak ini juga ke rumah saya, dan rumah besar kita harus pindah ke rumah burung. Kita bilang Tadi ada kata-kata kakak bahwa Michelle tidak bersama kakak, berarti Michelle bersama siapa? Nah, Michelle itu tidak bersama papahnya dan tidak bersama saya, jadi dia tidak bisa diatur. Jadi dia tidak bisa diatur, mungkin barangkali Sampai berontak. Dewi Persik ngelurusin loh, bukan kan dia bilang dia tuh tidak bisa diatur, terus bukan tidak bisa diatur, mungkin dia memberontak tadi katanya. berontak karena ada sesuatu yang Bener, itu terjadi bisa dalam jadi dirinya, ya kan, yaitu yang trauma dan lain sebagainya pasti ada lah gitu, apalagi Dan dia juga nggak punya tempat cerita. apalagi menuju tahap kedewasaan gitu, dia merasa selama ini nggak secure gitu-gitu kan. Mungkin itu jadi alasan juga, dan harus dipikirkan lebih jauh lagi dari sekedar anak nggak bisa diatur ya. Kalau kayak gitu tuh bisa juga kayak gitu. Jadi terhadap dia. Jadi sejak kejadian itu, papahnya itu kan udah ambil Michelle. Which is saya juga terserah Michelle ya. Nggak mungkin saya paksa. Tapi sejak dia diambil sama papahnya, ya saya pikir itu tanggung jawab papanya sejak diambil. Tapi
sekarang Michelle tidak bersama papanya dan tidak bersama saya. Kalau sama papanya saya lega lah. Papanya seneng dong, saya ya itu papanya, saya lega lah sebagai ibu orang tua. Dia sama orang tuanya. Sorry Ikan, berarti artinya Michelle sampai dengan saat ini memang tidak bersama dengan papanya dan tidak bersama aku. Iya, dia nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur lagi 2 kali. Padahal tadi dia ngomong udah dilurusin gitu. Terus ngomong lagi. Kayaknya pengen menjelek-jelekan anaknya deh. Teman-temannya. Sudah berapa lama itu? Sudah berapa lama itu? Udah 5 bulan. 5 bulan dari oke 5 bulan lalu. Umurnya berapa? 17. Mau 17. Kan masih di bawah umur, kenapa kamu tarik bawa pulang ke rumah? Nggak bisa. Saya udah jemput-jemput, udah sampai ke Cinere, ke rumah temen. Saya habis jualan sampai jam 12 malam, tuh kan capek banget ya. Saya udah berdiri 5 jam. Saya juga mesti harus. Saya bilang, aku naik aplikasi aja mam pulangnya. Enggak, mamnya aja yang jemput. Kamu boleh main, tapi jam 2 main harus pulang. Nggak boleh. Tapi dia nggak mau. Dia mau. Terus aku jemput ke Cinere, pulang pergi. Aku urus Michelle, aku kasih pendidikan yang terbaik, sepatu, baju, segala macam. Kenapa dia tidak mau? Iya, karena dia pikir kenapa aku nggak ceraikan, kenapa aku nggak seperti tidak membela dia. Maaf, sekarang ini masih suami atau mantan Di suami? kartu keluarga masih suami. Masih suami. Sekarang kondisinya ketika di penjara tuh kasusnya tentang mengenai anak ini atau mungkin kasus yang lain? Iya, emang ini kan saya bela anak saya di pengadilan. Makanya suami saya udah selesai diurus, saya serahin ke negara Dia bahwa bilang dia belain anaknya di pengadilan. Agak kontradiktif. Ya sama yang dibilang sama Michelle ya kan. Kayak gitu. saya juga ada cerita kan pastinya yang saya nggak bisa share di sini. Ceritanya tentang Michelle itu apa, mungkin yang tentang suami saya itu apa. Nah, saya kalau saya share di sini kepo lagi dan tambah besar. Jadi saya case close aja bahwa ini masalah keluarga saya. Jadi saya udah cerita semuanya itu tentang siapa yang salah, siapa yang benar saya bela. Nah, itu di pengadilan. Jadi dia case close aja sekarang karena mungkin udah lewat juga dan dia anggap sebagai masalah keluarga aja. Tapi perlu diingat-ingat ya guys, kalau misalnya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga itu bukan aib ya. Jadi kalau misalnya memang harus butuh pertolongan dan diceritakan atau dilaporkan segera gitu. Ini udah bagus karena memang udah diproses dan udah dipolisikan istilahnya gitu. Is okay kalau misalnya mau case close aja karena memang kasusnya tuh udah selesai gitu. Dan biar nggak kemana-mana juga gitu. Semua dan pastinya saya bela Michelle. Pingan berarti ada hubungan yang renggang antara kamu dan anak kamu sebenarnya ya? Kenapa? Kontradiktif gak sih? Iya, sama yang dibilang si Michelle kan. Kita balik lagi ke beberapa tahun yang lalu ketika dia mengalami pelecehan seksual tersebut. Dia baru mengaku 1 tahun kemudian. Setelah kejadian Dia cerita orang pertama yang dicerita itu siapa? Kalau nggak salah aku, kalau nggak salah aku. Kalau nggak salah. Masa aneh nggak yang kalimat itu? Seharusnya aku. Ya, seharusnya aku. Aku dong. Aku kan ibunya. Setelah itu tindakan kamu apa? Pertama kali mendengar cerita dari anak kamu? udah hampir gila. Jadi tuh nangis kayak orang gila. Jadi aku lah shock lah. Pasti. Pasti kayak dunia kebalik gitu loh. Itu kayak ketika kamu mendengar. Saya sayang banget kan sama anak ketika saya. kamu mendengar cerita dari anak kamu, apakah kamu masih tinggal bersama dengan suami kamu? Saya udah usir. Waktu itu langsung saya usir. Langsung diusir. Di sini dia bilangnya kan dia langsung ngamuk, tantrum apa segala macam, terus habis itu diusir. Suaminya kan? Iya si suaminya. Padahal kalau pengakuannya dari Michelle, ketika dia bilang itu maminya 50-50 dan malah nge-begging untuk datang lagi. Dan bukan ngusir tapi ada permasalahan rumah tangga. Iya. Terus akhirnya dia pergi dan di-begging lagi buat untuk datang. balik gitu. Aduh, mana nih? Iya, kayak kira-kira yang mana nih gitu. Langsung menjawab iya atau tidak ketika kamu nanya sama dia? Dia tuh siapa? Suami kamu. Oh, nggak bilang, nggak mau ngomong. Enggak mau. Jadi saya udah bilang iya apa enggak, pasti ibu nggak terima dong. Iya. Iya, dia nggak jawab. Oke, itu dari 5 tahun yang lalu ya. Coba obviously ya, kalau misalnya ditanya kamu ngelakuin nggak pelecehan seksual, terus dia diem aja nggak jawab, berarti iya nggak sih? Iya, diam itu biasanya iya. Kalau misalnya nggak merasa melakukan itu, ya kalau misalnya dituduh marah dong. Kayak loh, enggak. Ayo bawa ke polisi sekalian, saya buktikan kalau saya tuh nggak melakukan. Harusnya kan gitu. Kalau dia diem kan tandanya mau. Rekan ke pihak polisian itu siapa? Papanya Michelle.
papa asli. Ayah kandungnya. Kenapa bukan kamu? Karena saya sibuk bekerja buat anak-anak. Ini yang bagongannya lagi guys, katanya dia bukan sosok yang melaporkan ke polisi, malah si bapak kandungnya Michelle karena dia sibuk bekerja. Dan seperti yang kita udah dengar tadi sebelumnya bahwa pelaporan itu sudah dilakukan itu setelah Berkali-kali. di 2021 itu kalau nggak salah. Padahal harusnya gimana ya, orang terdekat selama ini kan dia kan, karena si misalnya tinggal sama maknya kan, bukan sama bapaknya. Iya. Harusnya yang melaporkan ya. Iya. Ikan. Dan itu istilahnya si Michelle itu melaporannya pas dia diam-diam hubungi bapaknya yang udah diblok sama mamanya, kemudian dijemput malam-malam tengah malam ngendap-ngendap dan akhirnya bapaknya yang laporin ke polisi. Ya kan istilahnya kayak sama mamanya tuh kayak mau ditutup-tutupin gak sih istilahnya ya, cuma nggak tahu juga ya. Terkesannya kayak gitu. Karena setiap hari anak-anak itu kan, apalagi setelah suami saya di dalam, pasti kan anak-anak butuh biaya, ada pampers, ada susu, itu nggak gampang membesarkan anak 5 loh. Sementara saya kan nggak bisa ngantor, anak saya kan di rumah, jadi sambil saya juga cari uang buat susu hari ini. Makanya kenapa pengen nggak keluar single lagu? Ya pengen mau bikin single lagu, tapi untuk hanya keluar sejam aja dari rumah saya harus bayar omsetnya itu, ngerti gak sih? Karena susunya kan susu pampers semua dijumlah totalnya misalnya satu hari sekian ratus ribu. Itu harus ada. Jadi saya nggak. Gimana ya, boleh sih perhitungan, tapi jangan sampai mengesampingkan kondisi anak. Ini ya, ini tuh menurutku ya bukan sesuatu yang kecil gitu istilahnya, sesuatu serius. yang besar, serius gitu. Keadaannya tuh tidak seperti normal seperti itu, tapi ketika di penjara, tapi ketika di kantor polisi, apakah sudah ada perundingan gitu kepada sama mantannya kakak? Maksudnya papanya Michelle, papanya Michelle, ya kakak, kan papanya Michelle ini melaporkan kepada pihak yang berwajib, ayah kandungnya, apakah itu sudah dikonsultasikan sama kakak? Komunikasikan? Oh enggak, dia lapor aja gitu. Terus aku sebagai saksi, aku bilang aku tidak langsung lapor, dia sebagai saksinya diundang ketika di pengadilannya itu. Jadi memang bapaknya lapor, nggak bilang-bilang dulu sama Pinkan, langsung aja lapor gitu guys. Jadinya perihal ngidupin anak, kewajiban orang tua nggak mesti dibahas karena bukan anak yang ingin dilahirkan, tapi kita lah yang menginginkan dan melahirkan anak. Itu yang tadi aku bilang ya. Kayak memang sudah tanggung jawab gitu loh. Saya lebih percaya yang dikatakan Michelle karena jelas banget tertekannya. Iya. Dari mimik wajahnya kelihatan sih, dia traumatized. Dan apakah maksudnya ketika ngelihat anak sendiri kayak gitu apa nggak sedih gitu ya, kayak saja audiens tuh sedih gitu ngelihatnya tuh, kayak kena juga gitu, nggak ngedenger dia nyeritain kronologinya, nggak tega gitu guys. Karena memang kasus pelecehan terutama dalam lingkup keluarga ini memang harus lebih diperhatikan gak sih, karena memang sering banget kejadian tapi banyak yang nggak tercatat karena kan masih menganggap itu aib. Tadi stigma kayak gitu, aib, takut nggak dipercaya, takut dapat tekanan dari orang-orang terdekat terutama gitu. Tapi memang kalau dalam kejadian tuh banyak banget nih. Ada yang nge-tweet, menurut catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 dari Komnas Perempuan, dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan tahun ini ada 770 kasus yang merupakan hubungan incest. Sedara. Iya. Ini yang sedara loh, ini kan posisinya bapaknya tuh tiri ya? Iya. Lebih beresiko lagi nggak sih? Angka ini yang paling besar dari kategori lainnya yakni kekerasan seksual. Wah, gila. Yang incest terhadap anak perempuan lebih besar dari kekerasan seksual kategori lainnya loh. Wah, gila. Itu gila sih. Kekerasan fisik 536, kekerasan psikis 319 kasus, dan kekerasan ekonomi 145. Hubungan incest juga dapat didapati sebagai kasus dengan jumlah terbanyak dalam kekerasan seksual dalam ranah keluarga dan personal. Jumlahnya sebesar 822 kasus. Ini tahun 2019 ya. Disusul perkosaan sebanyak 792 kasus dan persetubuhan sebanyak 503 kasus. Ya, sedangkan mengacu pada pelaku kekerasan seksual di ranah personal, pelaku dengan angka terbesar adalah pacar sebanyak sekian 1.320 kasus. Bahkan pacar tuh melakukan kekerasan juga ya, kekerasan
pacar aja seksual. udah gitu apalagi udah sama Iya istri. pacar, istilahnya kalau pacar kan sama-sama cinta gitu ya, Iya. ya kan istilahnya nih, itu aja masih ada kasus kekerasan seksual loh, apalagi disusul oleh ayah kandung dengan 618 kasus dan ayah tiri 469 kasus. Ini membagongkan banget karena ayah kandung lebih besar dari ayah tiri kasusnya. Wah gila, gila. makin sana makin sono. Bener nih, berdasarkan logika risky place-nya Mas, menurut data tempat paling beresiko terjadinya pelecehan seksual adalah rumah dan pelakunya keluarga. Apakah orang ke rumah untuk memuaskan hasrat seks yang anak? Apakah anak berharap dilecehkan di rumahnya sendiri? Tidak gitu. Jadi memang pelecehan seksual itu tidak melihat tempat, tidak melihat keadaan apapun, itu bisa terjadi gitu loh. Aduh, serem banget ya sih. Makanya sebenarnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya ketika misalnya kita menemukan teman atau kenalan kita atau kerabat atau siapapun yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuka diri kepada kita terhadap cerita-ceritanya mengenai dia mengalami kasus kekerasan seksual. Itu seharusnya memang ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Dari dianya juga harus ada gitu. Misalnya yang pertama kali kita harus lakukan adalah mempercayai dulu, percaya korban, terlepas dari adanya bukti atau tidak. Maksudnya itu bisa ditelusuri, tapi yang pasti harus percaya dulu. Karena dalam yang udah itu korban kekerasan seksual itu pada takut buat ngomong karena nggak dipercaya, takut disalahkan, dibilang dia takut disalahkan dan gak dipercaya gitu-gitu. Itu terjadi sama misalnya Michelle tadi. Dia udah bilang ke mamanya dan dia merasa bahwa mamanya itu gak mempercayai seutuhnya. Kira dia ngomong sama bapaknya, dan itu untungnya dia ngomong ya sama bapaknya. Maksudnya gak nge-keep sampai lama atau gimana gitu. Itu juga udah cukup lama, udah 2018 sampai 2021 gitu kan. Nah, yang kedua, kita juga nggak boleh nyalahin korban. Misalnya nyalahin kayak tadi istilahnya Pinkan Mamu kan bilang masuk dan kunci, karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan. Anak saya mau makan apa, susunya segala macam. Saya kerja keluar rumah, beli baju, jual baju segala macam. Ya kunci kamar, pas saya pulang ngapain dia ada di kamar saya? Nah, kalau logikanya kalau misalnya orang ketakutan ngapain ada di kamar aku? Dia bilang nggak ada mbak, loh mbaknya banyak. Kalau dari setangkap aku ya itu agak nyalahin sih sebenarnya, soalnya kayak dia bilang kalau logikanya kalau takut ngapain ke kamar aku lah. Kan si Michelle juga bilang kronologi itu tuh dia istilahnya pakai anduk ke kamarnya itu mau ngambil baju atau apa gitu ke kamar itu kan. Kita nggak bisa nyalain korban terlepas dari apapun gitu loh. Apalagi misalnya yang paling utama nih, yang paling sering kejadian adalah nyalahin pakaian korban. Itu yang paling sering. Nggak bisa menyalahkan itu pakaian, karena waktu itu sempat ada di museum juga ngejabarin di tembok-temboknya, memamerkan baju-baju yang digunakan oleh para korban pelecehan seksual. Kemeja, baju kerja, terus baju-baju biasa, ya kan, anak-anak. Kayak baju-baju bukan yang gimana-gimana gitu loh. Aduh, anak-anak, ya kan. Kekerasan seksual itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kita nggak seharusnya buat menyalahkan korban, guys. Dan kalau buat Michelle dan mamanya, semoga berbaikan, mencapai pengertian ya di antara keduanya. Titik pengertiannya kayak gimana, saling memahami lah gitu. Gitu aja kali ya. Nah, ponakan kalau ada yang mau nambahin langsung di komen aja. Menurut ponakan kayak gimana nih? Kira-kira apa yang dilakukan Pinkan ini udah bener atau belum? Dan apa yang dilakukan Michelle ini udah tepat atau belum? Kayak gitu, langsung aja di komen. Tapi perlu diingat bahwa kasus ini memang udah kelar ya, istilahnya udah kelar. Cuma nggak apa-apa sih sebenarnya, buat awareness juga buat ke kita gitu, mengingatkan kembali bahwa kasus kekerasan seksual itu adalah kasus yang penting, krusial, dan harus diperhatikan lebih lagi gitu. Kamu ada yang mau nambahin atau tidak? Aku udah dulu sih, Pok. Udah dulu kali ya. Ya udah kali segitu aja ya. Ponakan jangan lupa like, comment, subscribe,
dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian supaya bisa meningkatkan awareness juga terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Ya udah, kita pamit dulu ya. Bugito, stop kekerasan seksual. Nonton Bugito. Yeay, dadah. Iya.